Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, kita melanjutkan kembali membaca kitab Hudas Salam fi Usul al-Islam. Kita akan memulai qala asy-syarihu wafaqahullah. Penjelas kitab ini, penjelas di sini adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ibtada al-musannif waffaqahullahu kitabahu bil basmalah muqtasiran 'alaiha. Pengarang kitab ini, semoga Allah memberi taufik padanya, menulis kitab ini dengan memulai dengan bismillah. Kita lihat. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru i'lam anna aujabal wajibat. Kenapa demikian? Muqtasiran 'alaiha ittiba'an lil warid fi sunnah an-nabawiyyah fi murasalatihi wa mukatabatihi sallallahu alaihi wasallam ila al-muluk at-tasanif tajri majraha. Memulai dengan bismillah, mencukupkan dengan bismillah ini adalah untuk mengikuti surat-surat Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW mengirim surat-surat kepada para raja, beliau atau Rasulullah SAW cukup memulai dengan bismillah. Dan karya-karya ilmiah mencontoh hal seperti ini. Thumma dzakara anna aujabal wajibat. Kemudian pengarang kitab ini menulis bahwasanya kewajiban yang paling wajib, wa ahammal muhimmat, hal penting yang paling penting, hal terpentingnya yang paling penting, dari hal yang penting itu ada yang paling penting, ahammal muhimmat, sesuatu yang paling penting dari yang terpenting adalah ma'rifatu al-abdi, seorang hamba mengenal Rabbahu, Tuhannya, Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dinahu, seorang hamba mengenal agamanya. Wa nabiyahu, seorang hamba mengenal nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa al-ma'arifu al-thalath al-madhkurat mausufa bi amrain. Maka tiga hal yang disebutkan oleh penulis bahwasanya seorang hamba wajib mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling wajib adalah seorang hamba mengetahui Allah, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal ajaran agama, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam penjelasan tadi, anna aujabal wajibat wa ahammal muhimmat ma'rifatul abdi rabbahu. Sesuatu yang paling penting adalah seorang hamba mengenal Tuhannya, Rabbnya, mengenal dinahu. Kedua adalah agamanya. Hendaknya kita mengenal agama kita, tahu. Setelah mengenal Tuhan kita, semakin dekat kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah, kita mengenal dinahu, agamanya, yang terkandung dalamnya perintah-perintah dan larangan Allah. Kemudian juga kita harus mengetahui nabiyahu, penyampai daripada risalah agama Islam ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga hal ini tadi itu disifati dengan dua perkara. Pertama, ahaduma annaha aujabul wajibat. Bahasanya hal itu, tiga hal ini adalah kewajiban yang paling wajib. Wal akhar annaha ahammul muhimmat. Satu yang penting dari hal-hal yang paling penting. Tiga hal ini. Mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi. Wa 'allala al-musannifu dzalika biqaulihi. Kemudian penulis menerangkan hal ini. Kenapa demikian? Li'anna Allah khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi wa amarahum biha. Karena Allah yang menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam
buku ini, penulis menyebutkan li'anna allaha khalaqal jinna wal insa liibadatihi wa amarahum biha. Karena Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal jinnu wal insu makhlukun. Jin dan manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia mereka diciptakan untuk apa? Lil ibadah, untuk beribadah. Ma'muruna, mereka diperintahkan biha, untuk beribadah. Dalilnya apa? Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Wa idza kanu makhluqin lil ibadah, jika mereka diciptakan untuk ibadah, fa innahum ma'muruna biha, maka mereka juga diperintahkan untuk beribadah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembacaan kita atau belajarnya kita membaca kitab Quds Salam pada berikutnya insyaallah taala.